Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Medical Career. Podcast ini adalah podcast perdana yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Profesi BMKM FK UNAN. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Sakina Rizky Fitria selaku moderator dalam podcast kali ini. Nah, di podcast perdana ini kami mengundang seorang dokter spesialis bedah sebagai narasumber kita nih. Oke, selamat siang Dokter Ahmad. Selamat siang, Spena. Baik dokter, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing nih dalam podcast yang bertemakan mengambil jalan spesialisasi navigasi karir dalam dunia kedokteran. Nah, harapannya di podcast ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya, khususnya teman-teman pendidikan dokter nih dok. Nah, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Dokter Ahmad ini ya teman-teman. Dokter Ahmad adalah seorang dokter spesialis bedah konsultan onkologi nih. Beliau merupakan lulusan S1 FK UNAN serta lulusan spesialis bedah umum di FK UNAN juga. Lalu beliau melanjutkan pendidikan subspesialis di bidang bedah onkologi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini beliau menjadi dokter bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Provinsi M. Jamil Padang. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 ID Sumbar. Dan masih banyak kepengurusan lagi yang dijabat oleh Dokter Ahmad nih teman-teman. Selain itu, Dokter Ahmad juga aktif dalam mengikuti seminar serta publikasi ilmiah dari dalam hingga luar negeri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja yuk Dokter Ahmadnya. Selamat siang dokter. Selamat siang semuanya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Menurut dokter nih, kenapa kita sebagai dokter penting untuk melanjutkan profesi kita khususnya di dokter spesialis? Apa aja keuntungan dan resikonya ya dok? Ya tentu sebelumnya kita ketahui bahwasanya ke depan ini kan dunia ini semakin berkembang, termasuk juga di situ tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan semuanya. Dan dengan perkembangan itu termasuk juga di bidang kedokteran. Makanya karena itulah kita harus mengikuti perkembangan tersebut dan konsekuensinya tentu kita pribadi pendidikan kita juga kita kembangkan. Kalau dalam hal ini kita misalnya S1 dan profesinya dokter umum misalnya, tentu kedepannya kita harus meningkatkan kemampuan kita dalam hal ini mengikuti pendidikan. Pendidikan itu bisa berbentuk pendidikan spesialisasi atau bisa berbentuk pendidikan S2, kadang kalau perlu sampai S3 nantinya, akan kalau perlu sampai Prof nantinya. Jadi itulah pentingnya. Jadi jangan sampai kita puas di pendidikan yang sampai S1 atau yang kita jalani seperti yang sekarang ini. Kalau bisa kita kembangkan, tapi tentu kita kembangkan sesuai dengan minat dan apa kita dan keinginan kita. Bagaimana kita bisa menyikapi apakah kita berminat ke bidang spesialisasi kah, ataukah kita minat ke bidang penelitian kah, atau apakah kita minatnya ke bidang manajemen atau struktural, atau kita bisa juga minatnya ke bisnis, bisa juga ke bisnis. Jadi untuk pendidikan profesi kedokteran begitu banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan ke depannya. Yang penting itu adalah kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita tidak cukup dengan yang kita jalan sekarang ini. Kita harus berkembang, mengikuti zaman sehingga kita tidak tertinggal. Oke, berarti banyak banget ya dok pilihan profesi lanjutan yang bisa kita pilih nih setelah kita mendapatkan gelar dokter umum. Iya. Nah, dari masing-masing bidang tersebut kira-kira apa aja sih keuntungannya sama risikonya ya dok? Ya, setiap pilihannya apa yang kita akan terjuni itu tentu ada keuntungan atau manfaat kita dapat dan tentunya konsekuensi dari pilihan kita tersebut. Yang penting sekali adalah tentu kita menyelesaikan dari dulu pendidikan kita jalani. Minimal kan kita adalah bertujuan untuk sampai gelar dokter. Dalam perjalanan nanti akan terasa bagi kita itu kemana kita minatnya nanti. Dalam perjalanan itu pada waktu kita ambil S1 preklinik, apalagi nanti kita sudah mulai masuk ke Koskap di rumah sakit, nanti akan terasa tuh di diri kita kemana kita minatnya.
Yang pertama tentu apakah ke bidang spesialisasi atau ke klinik, atau bisa juga nanti ternyata dia lebih berminat ke bidang penelitian, atau bisa juga nanti dia berminat ke dalam struktural atau manajemen, atau bisa juga dia justru minat ke ngajar atau jadi dosen. Jadi nanti akan terasa nanti itu kemana kita minatnya. Kemudian misalnya kita minat ke spesialisasi misalnya kan, spesialisasi itu banyak juga macamnya. Apakah yang spesialisasi yang dalam tanda kutip yang pisau misalnya, pisau ini adalah yang berhubungan dengan kamar operasi, misalnya untuk dokter bedah, dokter objin, dokter THT, dokter mata dan sebagainya, atau juga peminat-minatnya yang seperti ke spesialisasi penyakit dalam kah, atau ke anak kah, dan semuanya. Yang penting itu sekali adalah bagaimana kita dari awal itu sudah bisa men-planning diri kita. Apakah ke depannya kita memang akan ke bidang spesialisasi kah, atau ke bidang manajemen kah, atau ke bidang jadi peneliti atau dosen. Dari awal kita sudah bisa menyiapkan diri kita. Jadi dalam kita sudah menyiapkan diri kita itu dalam tanda kutip tidak ada waktu yang terbuang. Artinya kan kita nanti dalam tanda kutip kewajiban kita adalah menyelesaikan daftar umum. Tentu nanti kita menjalani KDI. Setelah menjalani KDI tentu kita asli kalau sekarang kan programnya masih ikut internship. Nah, kalau itu kan dalam tanda kutip wajib kita jalani. Nah, dalam masuk ke tadi itu ketika kita menjalani yang tersekurang tadi itu sebenarnya sudah terplanning di apa kita, terplanning kemana kita ke depannya nanti. Jangan nanti kita selesai internship, kemudian masih belum ada planning kita di sana nanti, belum ada planning di sana kita nanti, sehingga nanti tentu akan makin banyak waktu yang terbuang. Padahal dalam pendidikan kita ini kan sudah termasuk yang panjang yang panjang perjalanan waktu kita dibanding dengan sarjana-sarjana lain. Kemudian juga tamat pun kita masih ada program-program yang harus kita jalani, dalam arti kata kita masih terikat dengan yang harus kita jalani. Jadi masuk ke tadi itu ketika kita masih dalam hal yang wajib kita jalan tadi itu, kita ada planning ke depannya, sehingga ketika kita sudah bisa memilih nantinya atau ketika sudah selesai internship, kita sudah bisa mengarahkan diri kita kemana nanti. Kalau kita minat spesialisasi ya kita harus sekolah yang bidang spesialisasi lagi, tergantung lagi minat spesialis apa. Tapi kalau kita minatnya ke manajemen ya ada lagi S2-nya nanti. Atau nanti kita minatnya ke bisnis misalnya kan, mendirikan klinik. Jadi kedokteran itu tidak terpatri dengan atau terikat dengan alur-alur yang selama ini kita bayangkan, tapi sudah bisa banyak bidang-bidang yang bisa kita kembangkan ke depannya. Oke dok, kalau begitu kita harus mengetahui minat dan bakat kita ke mana nih, apakah ke bidang klinis atau spesialisasi, ke bidang manajemen atau struktural, atau ke akademik, kayak contohnya menjadi dosen kan ya dok. Nah, menurut dokter nih di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kira-kira spesialis apa aja sih yang sedang dibutuhkan dalam dunia medis saat ini nih dok? Ya. Kalau untuk spesialisasi tentu dia selalu akan dibutuhkan selama selama kita ilmunya, cuma dalam tanda kutip dia akan selalu masih berkembang nantinya. Kalau selama ini dengan kondisi yang kita hadapi, kita cukup dengan spesialisasi SP1 misalnya kan, nanti kedepannya akan banyak perkembangan sehingga pengobatan pasien itu lebih ke organ target nantinya. Misalnya bidang kami bedah. Pertama itu tentu bedah umum dulu, bedah umum. Kemudian kita masuk ke SP2 lagi. Misalnya kalau saya kan bidang onkologi, bidang kanker SP2. Nanti di SP2 pun nanti ada sub-subnya lagi nanti itu. Misalnya untuk breast ada lagi, elonya, untuk groin ada lagi. Jadi kedepannya pengobatan lebih organ target lagi, lebih sehingga pengobatan pasien itu lebih spesialistik dan lebih terfokus dengan kondisi-kondisi yang dialami. Jadi kalau untuk spesialisasi ya semuanya berkembang semuanya, dan itu saling berterkaitan.
Misalnya kami di bidang onkologi itu banyak kaitan-kaitan kami ketika kami melakukan terapi pada pasiennya. Misalnya kita kaitan dengan bidang patologi anatomi, ada juga spesialisasinya di sana. Atau ada juga berhubungan dengan bidang kedokteran radiologi terapi atau radioterapi, atau ada juga kedokteran nuklir dan sebagainya. Jadi dengan adanya satu kondisi diagnosis suatu pasien, maka akan banyak spesialisasi yang terkait di sana. Jadi kalau untuk kemana kita lebih berkembangnya, semuanya pasti akan berkembang ke depannya. Tentu lagi kembali tadi adalah kemampuan minat kita di sana, apakah kita ada di sana atau bukan. Oke dok, jadi tetap semuanya tetap dibutuhkan ya dok, tapi sekarang tuh lebih berfokus ke organ targetnya, berarti ke subspesialisnya itu dong dok. Artinya tentu kita juga harus mengikuti perkembangan bagaimana perkembangan kedokteran di luar. Tentu kita pun harus mengikuti mengimbangi bagaimana kita di sini. Nah, terus dok, kan misalnya kita udah tahu mau melanjutkan ke dunia kedokteran spesialisasi. Gimana caranya untuk mengetahui spesialisasi apa sih yang pas buat kita sesuai sama minat, bakat serta kemampuan kita juga nih dok? Iya. Kalau yang bagaimana kita ada berminat ke sananya, tentu yang utama adalah di diri kita sendiri, di individunya. Nanti itu berdasarkan pengalaman dokter, juga pengalaman rekan-rekan seprofesi lainnya, dalam perjalanan waktu itu akan terasa minat kita kemana. Bahkan ketika masih di pre-klinik, artinya masih di S1 di kampus, nanti akan terasa di kita tuh. Artinya kita memang tidak boleh membeda-bedakan kuliah yang kita terima, tapi nanti dalam tanda kutip nanti akan terasa kita minatnya kemana nanti. Kemudian kalau seandainya kita sudah melewati pre-klinik dan kita masuk ke klinik, itu makin terasa lagi tuh. Masa ketika menjalani perkoasan kan kita ada stasi-stasinya kan, misalnya ada stasi beda sekian minggu, kemudian penyakit dalam sekian minggu, kemudian mata sekian minggu, kan semua stasi itu kita jalani. Di situ kan lebih terasa lagi kemana kita berminatnya ke sana. Jadi kalau seandainya kita berminat, ya dari situ itu sudah harus kita siapkan persiapan kita, mulai dari knowledge kita atau penonton kita di situ, kemudian misalnya hal yang mendukung ke arah sarana, misalnya ke buku-bukunya nanti. Sehingga nanti ketika kita ada kesempatan untuk mengambil spesialisasi, kita sudah siap nanti ke sananya. Jangan nanti pas sudah waktunya kita menjadi spesialis, baru di situ baru kita siapkan, kan kita terlambat dibanding dengan teman-teman nantinya. Berarti kita harus mencoba mendalami semenjak dini ya dok, dari pre-klinik lalu ke koasnya hingga menentukan spesialis apa yang cocok buat diri sendiri. Tapi kembali ke dokter kita sampaikan dokter sebelumnya, kita jangan terfokus bahwasanya pengembangan karir kedokteran depan itu cuma satu-satunya spesialisasi. Masih banyak pengembangan karir yang harus bisa kita kembangkan ke depannya. Misalnya seperti bilang tadi, penelitian kah, atau pendidikan kah, dalam hal ini mengajar, atau bisa juga di manajemen terstruktural kita nantinya. Jadi kalau seandainya kita terlampau fokus ke spesialisasi semuanya di sana, nanti bidang-bidang yang harusnya kita isi nanti bisa diisi oleh bagian lain nantinya, kan sayang nanti. Nah dok, kira-kira berapa lama sih studi yang diambil untuk spesialis-spesialis pada saat ini? Berapa lama waktu studinya? Ya, rata-rata studinya itu kan ada 8 semester. 8 semester dalam arti kalau kita konversikan ada 4 tahun. Tapi kadang kena kondisi-kondisi seperti misalkan penelitiannya misalnya, atau ada juga beberapa rekan-rekan yang karena ambil spesialnya karena dari beasiswa sehingga ada tahap pengabdiannya juga. Jadi kadang-kadang ada juga yang melewati dari waktu tersebut. Tapi rata-rata yang dari kurikulum yang dari kolegiumnya
masing-masing spesialis itu rata-rata memberikan waktu sekitar 8 semester. Semester dalam hal ini dalam 4 tahun lah. Berarti kurang lebih waktu yang diperlukan dalam menempuh pendidikan spesialis ini sama dengan preklinik ya dok? Ya lebih kurang. Cuma kalau pelaksanaan di lapangannya tentu kita lebih banyak ke prakteknya lagi. Paling lebih banyak ke pasiennya, lebih banyak ke prakteknya, lebih banyak kalaupun untuk ilmiahnya kadang berbentuk diskusi-diskusi atau menampilkan jurnal-jurnal atau menampilkan kasus-kasus sulit misalnya, atau bisa dalam bentuk laporan jaga. Jadi imbang antara ilmiahnya dengan prakteknya nanti. Nah dok, kapan sih waktu yang tepat untuk mengambil program pendidikan dokter spesialis ini? Kalau dari dokter sekarang berpikirnya lebih cepat lebih bagus. Artinya ketika adik-adik sudah menjalani kewajiban yang sepetak internship tadi, artinya kan sudah bebas tuh menentukan gimananya. Kalau ya ada kesempatan di sana, ada rezeki di sana, lebih cepat lebih bagus. Sehingga nanti kalau kita lebih cepat mengambil spesialis, ketika usia kita tamat nanti, kita ke dokter gelar spesialis kita sudah dapat, itu kan usia kita masih muda, sehingga jangka waktu kita menggunakan ilmu kita spesialis tentu lebih panjang lagi nantinya. Nah, untuk mekanisme pendaftaran dokter spesialis ini kira-kira sama atau berbeda ya dok dengan kita mendaftar kuliah S1 atau ada perbedaan nih dok? Pada prinsipnya hampir sama lah, kan mereka spesialisnya kan tetap di bawah naungan universitas. Jadi biasanya penerimaan spesialis itu ada 2 kali dalam setahun. Biasanya sekitar bulan Januari dan bulan Juli untuk awal kuliahnya. Kalau seandainya kita targetnya masuknya di bulan Januari misalnya, bisa prosesnya itu sudah mulai di bulan Oktober Oktober atau September. Biasanya portalnya sudah dibuka. Nanti kita lengkapi syarat-syarat kita syarat-syarat apa yang kita lengkapi di situ. Misalnya ijazahnya atau surat selain ijazah, surat lamarannya juga ada item-item yang harus kita penuhi. Kemudian nanti kan secara online. Nanti setelah kita ajukan lamaran kita, nanti yang pertama itu adalah seleksi administrasi dulu. Seleksi administrasi apakah kita dengan kelengkapan kita sampai nanti secara administrasi sudah lewat atau bukan. Kalau seandainya bukan, tentu tidak keluar nama kita di portal. Tapi kalau seandainya cukupi, itu ada nama kita. Nanti kita ikuti lagi ujiannya nanti. Ujiannya nanti itu yang kalau kita sekarang di Undan itu ada 2 macam. Yang pertama ujian di tingkat fakultas. Di tingkat fakultas artinya kalau ujian di tingkat fakultas itu sama untuk semua jurusan spesialisasinya. Misalnya ujian kognitif misalnya, atau ujian TOEFL misalnya, atau di ujian psikotes. Itu sama tuh semuanya. Apakah kita mengambil Pokjin kah, Internet kah, atau bedah kah, itu sama. Setelah itu baru kita ujian di tempat yang mau kita tuju. Misalnya kalau di spesialisasi bedah misalnya, ini jenis ujiannya. Kalau di Internet ada lagi jenis ujiannya. Kalau di bedah contohnya ujiannya adalah yang pertama itu adalah kognitif atau tingkat pengetahuannya. Itu yang ditanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan bedah. Kemudian nanti karena bedah ini adalah jenis spesial lebih banyak ke tindakan, nanti ada juga tindakan ujian BSS. BSS itu bagaimana kita melakukan penjahitan cara fittingnya nanti. Tapi tentu yang standar itu kemampuan kita sebagai dokter umumnya itu. Kemudian ada juga nanti ujian jurnal ada juga. Jadi jurnal dikasihkan ke si yang mendaftar peserta ujian. Nanti misalnya dikasih jurnal supaya dia mentranslate agak 1 alinea atau 2 alinea. Terakhir baru wawancara di situ. Sudah wawancara, nanti dikumpulkan semua nilainya
semua nilainya, nanti rata-ratanya bagaimana, apakah rata-ratanya bisa melewati syarat dari tingkat kelulusan atau bukan. Jadi ada banyak tahapan yang harus kita lalui untuk melanjutkan ke dokter spesialis ya dok? Kalau kita lihat baca memang kisahnya banyak, tapi kalau kita jalani sederhana sebenarnya. Jadi kan kalau kita ringkas kan cuma 3 langkah tuh. Kita mendaftar secara administrasi, kemudian ujian di tingkat fakultas, baru nanti ujian di tingkat bagian masing-masing yang akan kita tuju nanti. Nah, apa aja sih dok yang harus disiapkan untuk mendaftar di program pendidikan dokter spesialis ini? Yang pertama tadi tentu adalah minat dan keinginan, itu pertama sekali kan, minat dan keinginan. Yang kedua tentu adalah pengetahuan kita di situ. Misalnya kalau seandainya kita berminat di bedah, kan tingkatkanlah tingkat pengetahuan di sananya. Dan juga kemampuan secara psikomotornya juga. Atau misalnya kita minat di penyakit dalam, tingkatkanlah pengetahuan dalam hal ini, tentu kita lengkapilah buku-buku yang mengarah ke sana. Kemudian juga jurnal-jurnal mengarah ke sana kita siapkan. Kemudian dalam tanda kutip nih tentu adalah kesiapan kita dalam finansialnya atau pembiayaannya. Kita harus bisa menghitung bagaimana pengeluaran kita nanti selama pendidikan. Apalagi nanti kalau seandainya bagi rekan-rekan yang ketika dia akan menjalani pendidikan, misalnya dia sudah berkeluarga dari keluarga, dan kemudian apalagi posisinya sebagai kepala keluarga, itu semuanya itu harus disiapkan baik secara finansialnya atau bukan. Yang penting kita siap itu adalah bagaimana kita bisa selama ini kita betul-betul konsentrasi dengan pendidikan yang kita jalani. Jangan sampai nanti selama kita mengalami pendidikan banyak hal-hal yang kadang yang tidak sesuai dengan rencana kita, yang justru sehingga menyebabkan konsentrasi kita untuk menjalani pendidikan itu akan terganggu, yang konsekuensinya nanti untuk kelancaran pendidikan kita juga. Nah, jadi itu yang kita siapkan sebenarnya ada pengetahuan kita di sana, kemudian kesiapan secara finansialnya juga, termasuk juga kesiapan keluarga pendukung kita nanti. Misalnya seorang yang perempuan sebagai posisi sebagai seorang istri misalnya, kan? Atau ada juga sudah sebagai posisi sebagai ibu muda, tentu ada dukungan dari keluarga dan suami. Justru sebaliknya juga, misalnya seorang yang sudah keluarga atau seorang suami, tentu adalah dukungan keluarganya. Atau begitu juga yang belum keluarga pun tentu ada dukungan dari orang tuanya misalnya. Jadi itu yang perlu kita siapkan. Jadi kalau kita mau ambil spesialis tadi itu, komponen-komponen itu harus kita siapkan, sebab kita akan berjalan dengan waktu yang lebih kurang hampir 5 tahun ke depannya nantinya. Iya benar, karena untuk dalam menempuh pendidikan dokter spesialis ini banyak hal yang harus disiapkan ya dok. Ya. Mulai dari mental, fisik, serta ilmu kita. Iya, mental juga mental harus disiapkan juga, sebab ritme dan style pendidikan kita di spesialisasi itu agak sedikit berbeda dengan pendidikan ketika kita ngambil profesi atau S1, kan sedikit berbeda. Nanti kalau seandainya adik-adik sudah di klinik, nanti sudah di koas, akan nampak bagaimana sedikit style dari cara atau pendidikan dari spesialisasi tadi. Dokter, mungkin di sini teman-teman juga pada bertanya-tanya kali ya, siapa sih yang menjadi pendorong dokter untuk mengambil spesialis bedah gitu? Kalau yang sudah dokter jalani, dari awal itu memang dokter sudah minat ke bedah ini. Dari poskap, lihat bagaimana residen bedah itu bekerja, dokter bedah bekerja di IGD menangani pasien-pasien trauma, kemudian bagaimana senior-senior itu melakukan operasi. Dari situ dokter mulai minat. Kalau di zaman dokter dulu kan belum ada istilah internship ini. Di zaman itu adalah PTT namanya. PTT itu adalah program yang harus kita jalani
pasca kita selesai jadi dokter umum. Jadi saya itu dokter PTT, alhamdulillah selesai PTT diangkat jadi PNS. Setelah diangkat jadi PNS, kemudian dari Depkes ada program beasiswa waktu itu namanya PPDSBK. PPDSBK ini diturunkan Depkes adalah untuk mengisi kekurangan rumah sakit daerah terhadap spesialisasi. Nah, kebetulan dokter PNS di kota atau kabupaten yang dokter bedahnya masih kurang. Jadi dipanggil sama kepala dinasnya supaya ngambil bedah. Jadi klub lah kan, klub dari dokter pun sendiri ingin ngambil bedah. Jadi waktu itu ya jalanlah proses yang dari itu, kita daftar, kita ujian, alhamdulillah diterima, kemudian ya jalani lagi pendidikan spesialisasi. Jadi kita pendidikan spesialisasi itu kan satu angkatan itu ada beberapa orang. Misalnya waktu zaman dokter itu ada 6 orang. 6 orang itu jadi ya saling kerjasama lah ini. Nah, 6 orang itu alhamdulillah barengan juga tamatnya. Berarti dokter memutuskan untuk menjadi dokter spesialis bedah ini karena keinginan sendiri ya dok? Iya, jadi seperti yang telah dokter bilang tadi itu, dokter sudah menilai diri sendiri, banyak dengan kondisi yang dokter rasakan, memang dokter lebih minat ke spesialisasi dibandingkan misalnya apakah akan berkarir di struktural misalnya, atau apakah berkarir di penelitian, rasanya lebih minat dokter ke spesialisasi dan dokter ambil spesialisnya. Dokter, terus ada apa aja sih subbagian yang ada di spesialis serta seberapa penting subbagian dalam spesialis tersebut ya dok? Ya, hampir semua spesialisasi itu udah punya subspesialis semuanya. Hampir semuanya. Misalnya kalau di bedah misalnya kan ada bedah onkologi yang kita jalani, atau bedah digestif, atau bedah vaskular. Itu juga dia di penyakit dalam misalnya, ada juga endokrinnya, ada ginjal hipertensinya. Jadi hampir semua spesialisasi itu sudah ada spesialisnya. Keuntungannya tentu kita mendalami suatu penyakit itu tentu lebih mendalam lagi, lebih spesialistik. Ketika kita mendalaminya lebih spesialistik, tentu penanganan atau terapi terhadap pasiennya pun tentu lebih spesialistik lagi. Apalagi nanti kalau seandainya kita berkarir di kota-kota atau kota besar, atau kita berkarir di pusat-pusat pendidikan, maka yang spesialis inilah yang lebih kita butuhkan. Tapi kalau seandainya kita berkarir di tingkat kabupaten atau kota, mungkin rumah sakitnya TPB atau TPC misalnya, dengan kita berkarir sebagai spesialis saja mungkin sudah cukup rasanya di situ. Tapi kalau seandainya kita berkarir di pusat rujukan, misalnya kalau kita di Padang ini di rumah sakit M Jamil, itu yang spesialisnya lebih dibutuhkan, karena kita akan menerima rujukan dari rumah sakit daerah. Ada kondisi-kondisi tertentu atau ada kasus-kasus tertentu yang sudah tidak bisa ditangani lagi di rumah sakit daerah, tentu dirujuk ke M Jamil. Di Jamil akan diterapi oleh para spesialis yang berkarir di rumah sakit tersebut. Nah dokter, tadi kan udah kita singgung nih harus mendukung kemampuan finansialnya dalam mendaftar di program PPDS. Nah, ada nggak sih beasiswa yang tersedia untuk program pendidikan dokter spesialis ini? Oh, banyak. Alhamdulillah sekarang begitu banyak beasiswa yang bisa kita dukung atau kita gunakan untuk pengambilan spesialis ini. Misalnya ada yang beasiswa dari dari Depkes misalnya, dari Depkes ada, kemudian ada juga sekarang dari LPDP ada juga, kemudian ada juga beasiswa dari pemerintah daerah. Misalnya dari pemerintah daerah Kabupaten A misalnya, dia sudah mendirikan rumah sakit, mencari dokter-dokter yang mau berkarir di sana dan didukung secara finansial untuk mengambil spesialis. Tapi kalau yang spesialis yang dari rumah sakit daerah tadi itu biasanya
akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Dan juga perjanjian tersebut ini bahwasanya setelah lulus nanti memang harus balik ke sana untuk mengabdikan ilmunya nanti ya. Ada komitmen dari si peserta pendidikan yang berspesialis tadi, bahwa setelah dia selesai mengambil pendidikan spesialis, dia kembali ke daerah yang memberi dia beasiswa tadi. Jadi banyak sebenarnya Pak beasiswa yang dapat kita gunakan ketika kita mengambil jalur spesialis tadi. Tapi kadang ada juga yang beasiswa tadi yang kita dapat dari awal, tapi ada juga yang penurunan setelah kita menjalani pendidikan. Kemudian satu lagi ada juga kayak rumah sakit swasta demi memenuhi SDM-nya, ada juga memberikan spesialisasi beasiswa terhadap spesialis. Ada juga dari universitas swasta yang punya FK untuk meningkatkan jumlah staf pengajarnya. Ada juga yang memberikan beasiswa untuk spesialisasi tadi. Berarti banyak banget ya Dok beasiswa yang tersedia untuk program pendidikan dokter spesialis ini. Ya, nah betul. Untuk targetnya sendiri itu siapa aja ya Dok? Target dari yang penerima beasiswa ini? Ya, kalau penerimanya tentu yang ini, yang bersangkutan yang ambil spesialis tadi. Tergantung nanti beasiswanya dari mana. Kalau misalnya dari pemerintah atau dari PDP misalnya, itu tentu targetnya untuk pemenuhan penyebaran tenaga spesialis ini. Misalnya di lulusan nanti akan disebar ke rumah sakit daerah yang kebetulan spesialisnya belum cukup atau belum ada di sana. Kemudian kalau rumah sakit swasta tentu untuk bekerja di rumah sakit yang dia punya, termasuk juga untuk universitas swasta yang punya FK, tentu untuk bekerja di universitas sebagai staf pengajarnya. Sedangkan targetnya ya semuanya artinya semua lulusan FK yang memenuhi syarat untuk ke situ, ya ada kemungkinan ada peluang terdapat ke sana. Tergantung nanti tentu ada juga beberapa yang ada juga tesnya nanti, tes yang menentukan seorang ini layak atau tidak mendapat beasiswa tadi. Berarti tidak ada target penerima khusus gitu ya Dok? Semua dokter bisa mendaftar? Bisa ya, asal syarat administrasi terpenuhi. Kemudian kalau ada tesnya tentu kita harus lewat dari tes yang diberikan oleh si pemberi beasiswa tadi. Dokter, apakah ada pesan nih kepada mahasiswa kita sebagai mahasiswa kedokteran untuk mengambil peluang dalam bidang spesialisasi ini Dok? Ya, kalau pesannya tentu dari awal tentu sudah disiapkan. Kemudian tentu harus disesuaikan dengan minat dan bakat serta kemampuan finansial atau psikis kita. Tapi yang pesan satu lagi adalah untuk pengembangan karir kita ke depan, jangan dianggap spesialis ini menjadi satu-satunya hal atau jalan yang harus kita jalani. Masih banyak pengembangan karir kita ke depannya yang kalau kita fokus di sana dan kita mengembangkannya juga konsisten, justru akan juga memberikan manfaat atau finansial yang kadang jauh lebih besar dari spesialis tadi. Jadi jangan kita nanti semuanya harus menjadi spesialis, itu bukan. Masih banyak hal-hal yang harus kita kembangkan, termasuk tadi yang sudah dokter bilang tadi, peneliti misalnya, atau staf pengajar misalnya, atau berkarir sebagai struktural nanti, atau bisa juga yang berkarir kan juga bisnis sekarang, memang bisnisnya juga ada juga. Jadi ada banyak peluang yang bisa kita ambil sebagai dokter ya Dok, untuk melanjutkan karir kita. Iya, betul sekali. Mungkin sekian mungkin terima kasih Dok atas sharing-sharingnya. Mungkin sekian podcast Medical Career ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil ilmu yang telah
Dr. Ahmad berikan. Ya, terima kasih ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin.